Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senau Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi persebaran dan pembentukan kebudayaan nasional. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video saya yang ini, semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Persebaran dan pembentukan kebudayaan nasional di Indonesia. Nah, kalau kita membahas tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, saya yakin kalian juga sudah tahu bahwa kebudayaan di Indonesia itu sangat beragam sekali. Hal itu bisa dilihat dari suku, kesenian, adat, bahasa, mungkin juga bentukan fisik yang berupa bangunan, dan banyak lagi hal yang bisa kita lihat dari keragaman yang ada di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa memang kebudayaan yang ada di Indonesia sangat bervariatif, mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya memiliki keragaman budaya. Nggak jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke deh, di tempat kalian aja, beda kota, beda provinsi aja, itu sudah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Membahas tentang kebudayaan, hal yang paling menonjol itu seperti adat ya, atau ciri khas suatu wilayah dengan kearifan lokalnya. Menurut Van Vollenhoven, ada 19 lingkar hukum adat yang ada di Indonesia. Jadi di sini di nomor 1 ada di daerah Aceh, yang kedua ada di daerah Gayo, Alas dan juga Batak. Ada 2A di sini yaitu daerah Nias dan juga Batu. Kemudian 3 daerah Minangkabau, Mentawai di sini 3A, dan seterusnya sampai ke 8A di sini. Jadi urutannya seperti ini. Ini menurut Van Vollenhoven. Jadi ada 19 lingkaran hukum adat di Indonesia. Nah, ini masih ada lagi. Di nomor 9 di sini daerah Gorontalo, dia punya hukum adatnya sendiri. Kemudian sampai ke 19 ini daerah Jawa Barat juga punya adat sendiri, Jawa Tengah, Jawa Timur, di daerah Bali dan juga Lombok, di daerah Nugini atau Papua di sini maksudnya ya. Semuanya punya lingkaran hukum adat atau punya hukum adat yang berbeda-beda dengan wilayah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa memang di Indonesia beragam sekali yang namanya kebudayaan. Nah, banyaknya hukum adat yang ada di Indonesia ini menunjukkan memang bahwa keragaman budaya di Indonesia sangat luar biasa banyaknya. Jadi, memang kita itu benar jika simbolnya atau yang sering dikatakan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi tetap namun satu jua, karena memang sangat bervariatif sekali. Jadi seperti itu, variasinya sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pembentukan kebudayaan nasional itu. Nah, yang kita bahas sebelumnya tadi adalah bentuk kebudayaan yang bersifat lokal. Jadi setiap wilayah lokal itu berbeda. Tapi kebudayaan lokal itu bisa menjadi sebuah kebudayaan nasional, artinya bisa dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan menjadi identitasnya suatu bangsa atau suatu negara. Tapi tidak semua kebudayaan lokal itu terkadang juga dianggap kebudayaan nasional, karena memang belum merasa dimiliki oleh seluruh bangsa atau seluruh warga negara Indonesia. Tapi apa sih kebudayaan nasional itu? Kebudayaan nasional ada beberapa ahli yang mengatakan di sini. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak kebudayaan daerah. Jadi memang kebudayaan nasional itu memang benar-benar kebudayaan lokal yang sifatnya sudah nasional dan sudah dikenal oleh seluruh warga negara khususnya Indonesia, sehingga dianggap sebagai kebudayaan nasional. Maka di sini dikatakan sebagai puncak kebudayaan daerah. Yang kedua, kebudayaan nasional menurut Purbacaraka, di mana kebudayaan nasional Indonesia memang harus berakar pada kebudayaan Indonesia sendiri. Jadi memang sumbernya benar-benar dari kebudayaan lokal. Dari kebudayaan lokal itu nantinya akan menjadi sebuah kebudayaan yang bersifat nasional. Menurut Kunchoro-Ningrat, konsep kebudayaan nasional itu ada 3. Yang pertama yaitu harus karya warga negara Indonesia, termasuk juga karya-karya zaman dahulu.
Jadi kalau dulu peninggalan zaman dahulu itu juga termasuk kebudayaan negara Indonesia. Yang kedua, tema, pikiran, dan juga wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Kalau ada ciri yang menunjukkan bukan ciri dari negara Indonesia atau bangsa Indonesia, itu memang tidak bisa dianggap sebagai kebudayaan nasional, tapi bisa jadi itu adalah bentuk akulturasi budaya saja. Yang ketiga, memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan bagi orang Indonesia. Jadi kebudayaan itu memang nilainya harus tinggi. Nah, ada kebudayaan yang bersifat asal-asalan saja atau tidak bernilai. Makanya setiap daerah punya kan kearifan lokalnya masing-masing. Kunchoro Ningrat juga menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan jika kebudayaan daerah itu bisa menjadi sebuah kebudayaan nasional. Karena memang dikatakan kebudayaan nasional itu bersumber dari kebudayaan daerah atau kebudayaan lokal. Yang pertama, syaratnya adalah harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan itu. Contoh, misalkan Reok Ponorogo itu memang punyanya orang Ponorogo, Jawa Timur. Nah, memang harus memberikan identitas bagi warga Ponorogo, tapi itu sudah diakui sebagai kebudayaan nasional. Maka jika diklaim oleh negara lain, ya satu negara yang marah kan? Artinya kebudayaan tersebut sudah menjadi kebudayaan nasional. Yang kedua, harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik suku bangsa asal kebudayaan itu maupun seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan kebudayaan itu diharapkan baik pendukung atau yang punya kebudayaan itu, daerah lokalnya itu, maupun satu Indonesia itu sangat bangga dengan kebudayaan tersebut. Yang ketiga, harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya khazanah, derajat, dan juga nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Ya, kebudayaan itu memang harus sesuai ya dan memiliki derajat. Nggak bisa kita masukkan kebudayaan yang bersifat barat, nah itu tidak sesuai dengan kebudayaan orang timur, khususnya negara kita. Maka harus bermutu tinggi, bernilai, berderajat, memiliki khazanah, khususnya nilai kemanusiaan. Nah, ini adalah syarat yang dikatakan oleh Kunchoro Ningrat jika kebudayaan daerah bisa menjadi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu memang harus dilestarikan kan. Nah, untuk bisa lestari, untuk bisa eksis itu harus dilakukan suatu upaya yang namanya pemajuan kebudayaan. Tujuannya apa? Ya tujuannya pelestarian. Ngapain? Ya untuk melindungi kebudayaan itu sendiri. Nah, lalu apa sih pemajuan kebudayaan itu? Apakah kita bisa melakukan pemajuan kebudayaan? Tentu bisa. Nah, apa sih pemajuan kebudayaan? Pemajuan kebudayaan itu adalah suatu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi kayak tetap eksis gitu budaya di Indonesia. Maka pemajuan budaya itu menjadi suatu upaya atau suatu aktivitas yang sangat penting khususnya untuk kebudayaan di Indonesia. Kan sekarang banyak sekali kan kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke negara kita, apalagi dengan kemajuan teknologi semakin besar lagi budaya asing yang bisa masuk di negara kita. Maka pemajuan budaya menjadi salah satu upaya atau menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga eksistensi kebudayaan nasional, khususnya kebudayaan lokal yang dianggap sebagai kebudayaan nasional. Lalu tujuannya apa sih kok dilakukan pembudayaan? Tadi sudah saya katakan, tapi secara terperinci tujuan dilakukan pemajuan kebudayaan yang pertama adalah menjaga nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi ada nilai-nilai dari nenek moyang kita, nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik yang memang harus dijaga turun-temurun, bahkan sampai anak cucu kita nantinya. Yang kedua, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Iya, kalau kebudayaan lokal kemudian dimajukan dan menjadi sebuah kebudayaan nasional, artinya semua merasa memiliki, terjadi persatuan di situ. Memperkaya keberagaman budaya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, anak cucu kita pun wajib memahami yang namanya kebudayaan nasional. Eksistensi kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Jadi banyaknya kemajuan teknologi yang bisa mengurus kebudayaan nasional. Nah, disinilah tujuan dari pemajuan kebudayaan. Tetap eksis walaupun kebudayaan luar negeri atau kebudayaan dari negara barat itu masuk ke dalam negara kita. Tujuan keenam yaitu melestarikan warisan budaya bangsa. Jadi tetap lestari, dijaga dengan baik.
karena memang itu adalah peninggalan. Kemudian meningkatkan citra bangsa, ya karena memang punya identitas ya. Citra bangsa menjadi baik di mata bangsa lain karena memang memiliki kebudayaan yang sangat khas. Terakhir adalah untuk mewujudkan masyarakat madani. Jadi itulah tujuan dilakukan pemajuan kebudayaan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, untuk bisa melakukan sebuah pemajuan kebudayaan itu ada asasnya. Jadi ini yang dipegang erat. Sehingga budaya lokal walaupun menjadi kebudayaan yang sifatnya nasional itu tetap sama. Artinya sesuai dengan nilai yang ada di bangsa kita. Apa saja asas pemajuan kebudayaan itu? Yang pertama adalah toleransi. Iya, memang kebudayaan itu harus saling toleransi, tidak bisa menyakiti atau tidak menghormati, tidak menghargai salah satu golongan. Itu jelas. Yang kedua, keberagaman. Memang memiliki ciri khas sehingga tidak sama atau berbeda antara satu wilayah, satu tempat kebudayaannya dengan kebudayaan yang lain. 3, kelokalan. Jadi sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tempat tersebut. Lintas wilayah, jadi tidak mengenal wilayah ya. Jadi bisa antar satu wilayah dengan wilayah yang lain walaupun berbeda pulau. Partisipatif, artinya memang kebudayaan itu harus melibatkan seluruh warga atau rakyat yang ada di situ, rakyat lokal atau mungkin juga rakyat yang bersifat nasional. Manfaat, kebudayaan juga harus punya manfaat. Keberlanjutan, terus eksis sampai kapanpun. Kebebasan berekspresi, jadi bebas ya, mau menciptakan apa gitu untuk kebudayaan satu tempat karena memang bebas, tapi tetap harus memegang asas toleransi. Keterpaduan, jadi berpadu antara satu aspek dengan aspek yang lain. Kesederajatan artinya dianggap sama semua, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Terakhir yaitu asas gotong royong. Jadi memang harus ada saling membantu antara satu warga, satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi asasnya sangat banyak sekali supaya kebudayaan itu bisa terus eksis atau terus maju. Pemajuan kebudayaan itu memiliki objek yang nantinya akan dimajukan. Dikatakan di sini adalah objek pemajuan. Nah, objek pemajuan itu ada unsurnya atau unsur kebudayaan. Jadi unsur inilah yang menjadi objek yang akan dimajukan nantinya menjadi sebuah kebudayaan nasional. Apa saja unsur kebudayaan? Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas, yaitu ada bahasa, ada kesenian, ada pengetahuan, ada sistem teknologi, religi, mata pencarian, dan juga sistem kemasyarakatan. Itu unsur-unsur kebudayaan yang nantinya bisa menjadi objek yang akan dimajukan menjadi sebuah kebudayaan nasional. Jadi yang paling penting di sini adalah untuk pemajuan kebudayaan itu adalah melakukan pembinaan kebudayaan. Kita harus mengenalkan kepada penerus-penerus bangsa, anak cucu kita, sehingga nantinya kita bisa melestarikan itu. Tapi kita tidak membahas bagaimana pelestariannya ya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk pelestarian. Jadi pembinaan kebudayaan itu menjadi faktor yang sangat penting sehingga kebudayaan itu bisa menjadi kebudayaan yang bersifat nasional. Maksudnya kebudayaan lokal ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana keragaman kebudayaan, termasuk juga di mana saja tempat persebarannya yang ada di Indonesia, dan bagaimana juga pembentukan kebudayaan nasional di Indonesia. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.